Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kisah pendakian kami berdua, atap negeri Banten, puncak Gunung Karang. Jawilan, 28 Maret 2022. Tepatnya tanggal 25 Sya'ban 1443 Hijriah. Kami melakukan pendakian Gunung Karang tanpa adanya persiapan, tanpa adanya rencana yang matang. Saya ditemani rekan saya, Murhadi, selaku yang punya hajat. Nama Murhadi, umur 20 tahun, status bekerja karyawan. Banyak cita-cita yang belum tercapai oleh beliau. Contohnya, menjadi pengusaha yang sukses, menaklukkan gunung seluruh di Indonesia, dan yang terakhir, yang paling saya salut, pergi ke tanah suci bersama orang tua. Kata-kata bijak beliau adalah, semua adalah titipan dan kita harus menjaga titipan ini dengan baik. Quotes Murhadi, puncak adalah bonus, pulang adalah tujuan utama. Saya salut dengan teman saya. Beliau mempunyai semangat yang tak kalah kencang dengan saya. Beliau bertekad menaklukkan seluruh gunung di Indonesia. Namun kadangkala semangat beliau kendor oleh perekonomian. Kita doakan apa yang beliau cita-citakan tercapai. Amin ya robbal alamin. Kami berdua menempuh perjalanan sekitar 2 jam 30 menit dengan rute Jawilan, Pamarayan, Petir, dan Pandeglang. Saya start di rumah rekan saya Murhadi kurang lebih jam 7.30 waktu Indonesia Barat, dan kami tiba di base camp kurang lebih jam 9 waktu Indonesia Barat. Kami melakukan pendaftaran dan mengisi biodata yang sudah disediakan di tempat pendaftaran base camp Gunung Karang. Dan setelah membayar administrasi, kami pun melakukan pendakian kurang lebih jam 10 waktu Indonesia Barat. Warga di sekitar pendaftaran ramah-ramah. Kami pun sesekali menyapa warga di sekitar. Kami disejukkan pemandangan yang eksotis, dan telinga kami diperdengarkan kesunyian hutan yang asri. Karena kami terbiasa hidup di kebisingan kota, knalpot yang bising, dan polusi udara di mana-mana. Dan kami merasa tenang, betah berlama-lama di sini. Tapi di sini kita tidak bisa bermalam karena peraturan yang sudah ditetapkan oleh warga sekitar tidak diizinkan untuk bermalam di puncak Gunung Karang. Entah mengapa tidak diizinkannya, saya tidak tahu. Mungkin untuk menjaga dari tangan-tangan yang kotor yang ingin merusak keindahan alam sekitar. Teman-teman, tetap jaga kelestarian, keindahan, keasrian hutan ini. Ini semua hanya titipan. Karena itu kita harus menjaganya dengan baik. Belum mencapai pos 1, beberapa menit kemudian kita dipertemukan dengan cuaca yang ekstrim. Badai dengan kabut yang tebal, angin yang kencang, dan kita bergegas agar cepat sampai di pos 1, tempat istirahat kita. Dan selepas kita sampai di pos 1, kita digempur habis-habisan oleh cuaca yang ekstrim. Kita dicemaskan oleh ketakutan, dihantui oleh kerinduan. Dan jangan sesekali teman-teman di hutan ataupun di tempat lain berkata yang tidak pantas untuk diucapkan oleh mulut kita. Yang tidak pantas kita dengar berkata kasar. Itu adalah larangan. Pakailah tata krama dan etika kita di rumah dan dimanapun. Lagi di kosan guys, cuaca sedang puncak tertinggi Banten. Top awan kosan, kabut dan angin. Semoga kita selamat sampai tujuan. Dan
menit kemudian, kita memaksakan untuk melanjutkan perjalanan menuju pos 2 yang kita tempuh jaraknya kurang lebih 1 jaman. Lagi-lagi kita diberikan keindahan alam yang sangat-sangat indah, yaitu perkebunan warga setempat. Sejauh mata memandang, kita disuguhi pemandangan itu, yang alhamdulillahnya cuaca ekstrim tadi bisa kita lewati dengan keringat yang deras dan ketakutan yang tidak henti. Alhamdulillah, setelah kita melewati itu, kita sampai juga di pos 2. Pos 2 Gunung Karang, jam setengah 12 kita sampai. Setelah kita melewati itu, kita sampai juga di pos 2 pada jam 11.30 waktu Indonesia Barat. Dan lagi-lagi kita digempur oleh cuaca ekstrim. Kali ini, sembari menunggu cuaca membaik, saya dan rekan saya beristirahat sembari mengisi kekosongan perut dan memulihkan tenaga sisa-sisa kecemasan di pos 1. Saya dan rekan saya sedikit lama di pos 2 karena tenaga yang kita gunakan sudah setengahnya kita pergunakan untuk melewati ganasnya cuaca di pos 1. Sembari menyantap hidangan mie rebus yang dipesan rekan saya dan kopi yang diseduh si Abah. Entah siapa namanya, yang terpenting kita banyak berterima kasih atas jamuan, informasi, dan ilmu mendaki yang kita dapat. Terima kasih Abah. Insya Allah kapan-kapan jikalau ada waktu senggang, kita bisa mampir lagi di pos 2, pos si Abah. Setelah itu, alhamdulillah cuaca kian membaik dan kobaran, semangat, dan tenaga pun sudah pulih kembali. Diisi dengan mie rebus dan secangkir kopi, tenaga kita sudah full 100%. Ini udah lumayan mantap, udah kena banget. Dan kami melanjutkan perjalanan menuju pos 3 pada jam 12 waktu Indonesia Barat. Antara pos 2 dan pos 3 jaraknya tidaklah begitu jauh, hanya beberapa menit saja. Namun, rintanganlah yang membuatnya terlihat jauh. Sejauh mata memandang, kita masih disuguhkan dengan pemandangan yang elok dan asri, dengan tekstur jalan yang bebatuan dan tanah. Kita masih bisa melewatinya. Setelah beberapa menit melewati ujian dan rintangan yang lumayan menguras isi perut kita, yang tadi diisi dengan mie rebus dan secangkir kopi, akhirnya kita sampai juga di pos 3, pos pemberhentian, tempat camp para pendaki di sini. Kita berada Karena di view pos 3 sunrise yang cocok untuk melihat keindahan alam atap negeri Banten bersama di pagi hari. sobat angler. Kopi Rima view-nya guys. Pokoknya jangan kapok. Tetap negeri Banten. Gimana rasanya guys? Capek. Aduh. Belum bisa mengerti ayam. Anjar. Kapok dah kesini. Dan kami tidak ingin berlama-lama untuk beristirahat. Kami bersegera menuju tujuan kita, yaitu puncak Gunung Karang, dikarenakan takut kehabisan tenaga untuk pulang. Dan beberapa menit kita lalui, kita sudah melewati lika-liku perjalanan, lika-liku kehidupan yang nyata dan pahit ini. Dan inilah hasilnya, puncak tertinggi atap negeri Banten, Sumur 7,
1778 meter di bawah permukaan air laut. Jikalau kita ingin hasil yang bagus, nikmati proses yang ada, karena itulah tantangannya. Alhamdulillah ya Allah. Janganlah Sampai melihat juga. kesuksesan orang lain, tapi Umur 7. lihat juga prosesnya yang dia tempuh dan dia lewati. Kita umur 7. Iya. Dulu. Ketika mereka meminta tawar, You know guys, ternyata jalanan. rela tak semudah kata. Semangat. Tak perlu khawatir, ku hanya terluka. Atap Negeri Banten. Terbiasa untuk pura-pura Makasih ya Allah. tertawa. Namun bolehkah sekali saja ku